السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan hingga tak terhingga. Andaikan nikmat Allah itu kita hitung-hitung, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah, karena begitu besar dan banyaknya nikmat Allah yang berikan kepada kita. Maka siapa-siapa yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi jika manusia mengingkari nikmat Allah, kata Allah, tunggulah azabku amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita senantiasa selalu menyenandungkan salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau kita jadikan panutan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa-siapa yang sering membaca salawat kepada baginda Rasul, satu kali salawat yang kita senandungkan kepada baginda Rasul, Allah akan ganjar dengan 10 salawat. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata baginda Rasul, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini Allah yang berselawat kepada kita. Andaikan orang saja berselawat kepada kita, maka alangkah bahagianya. Ini Allah akan ganjar kita dengan 10 selawat, sebab kita hanya berselawat 1 kali kepada baginda Rasul. Bagaimana kalau dalam sehari kita mampu berselawat 1000 kali? Berapa puluh ribu kita dapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul fasad. Carilah pahala di negeri akhirat sebagaimana Allah telah anugerahkan kepada kalian, dan janganlah kalian lupakan bagian kalian di dunia. Maka berbuat baiklah kepada seorang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita kejar, tapi kita juga tidak boleh melupakan akhirat. Pun sebaliknya, akhirat kita kejar, tapi kita juga tidak boleh melupakan dunia. Baginda Rasul mengingatkan kita di dalam sabdanya, i'mal di dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu
seolah-olah engkau esok akan mati. Apa maknanya? Ketika kita bekerja untuk dunia kita, jangan pernah ingat mati, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Apapun profesi yang kita jalankan, jadi buruh, jadi guru, jadi petani, jadi pejabat, jadi pedagang maupun jadi apapun, ketika bekerja kita harus produktif, harus sungguh-sungguh bekerja, sehingga hasil yang kita hasilkan adalah pekerjaan yang berkualitas. Dan ketika Allah memanggil kita, untuk beribadah, maka beribadahlah seolah-olah hari ini adalah ibadah terakhir bagi kita. Berpuasalah seolah-olah tahun ini adalah tahun terakhir kita berpuasa. Sholatlah malam ini dengan kualitas yang baik, seolah-olah malam ini adalah malam terakhir kita sholat isya dan sholat terakhir. Karena kita tidak tahu besok pagi ajal menjemput kita. Boleh jadi hari ini kita yang gembira senang, tapi besok tinggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh jadi hari ini yang kita sangka orang itu sudah sekarat, orang itu akan dijemput maut, tapi Allah berkata lain. Orang yang sakit parah Allah panjangkan umurnya. Maka di dalam beribadah kata baginda Rasul, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, hatinya jangan kemana-mana, hatinya jangan pergi ke pasar, hatinya jangan pergi ke pekerjaan, hatinya jangan pergi ke jualan, hatinya jangan pergi ke rumah. Tapi ketika Allahu Akbar, hatinya fokuskan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehusuan itu akan lahir dalam diri kita. Dan demikian di dalam bekerja. Pada ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah menjadi kewajiban bagi kita. Kita tidak boleh hanya mengejar dunia saja dengan melupakan akhirat. Pun demikian, kita tidak boleh juga terlalu fokus dengan akhirat, kita melupakan dunia. Allah tidak meridai orang-orang yang pilih kasih, orang-orang yang berasa belah dalam mengejar kedua-duanya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, imbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut pun disambung dengan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana kalian berbuat baik. Kehidupan dunia kita kejar, kehidupan akhirat pun kita kejar. Tapi kalau kita tidak berbuat baik dengan orang, percuma kehidupan itu kita laksanakan. Karena sesungguhnya di sekeliling kita berhadapan dengan tetangga kiri kanan depan belakang. Maka jaga hubungan baik kita dengan tetangga kiri dan kanan depan belakang. Jangan sampai kita menjadi parasit dari tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Maka yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Maka siapa-siapa yang hidup, yang kemudian hidup di dunia, dia tidak membuat kerusakan, insya Allah hidupnya akan selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan yang pandai menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kenal kita kenal, berbuat baik terhadap seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita, dan menjadi muhasabah bagi kita bersama, agar kita bisa menjadi insan yang paripurna, insan yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.